cobeknya asli atau palsu. Kemarin tuh saya bebenah dapur, saya cuci-cuciin cobek-cobek saya tuh yang ada yang udah lama, ada yang peninggalan gitu. Ternyata saya punya banyak. Tapi dari semua cobek itu saya curiga emang ada yang palsu, bukan batu. Jadi saya iseng nih, saya mau uji coba dengan metode, mungkin nanti saya ulek garam ya, sama saya gores. Cobek yang kiri atas itu saya beli waktu itu jalan-jalan tuh mau ke Bandung. Yang sebelum ke Bandung kan ada yang kayak gunung-gunung tuh, kayak daerah Padalarang ya. Itu saya beli di sana lumayan mahal, 100 ribuan. Saya udah tahu sih ini palsu. Dulu saya nggak tahu pas beli. Pas sampai rumah saya coba untuk ngulek, itu kotor hasilnya, cabenya jadi hitam. Nah, untuk yang sebelahnya tengah atas itu peninggalan dari nenek saya. Yang sebelah kanan atas itu saya beli di agen ekspedisi, saya lupa apa ya. Tapi dia jamin ini asli. Jadi kayak dari batu arca gitu. Untuk yang kiri bawah itu juga peninggalan dari nenek saya. Itu saya belum pernah coba pakai. Yang tengah bawah yang warna hitam kecil itu asli batu sih, saya yakin. Itu yang paling sering saya pakai. Itu juga dikasih sih sama nenek saya dulu. Yang kanan lumpang itu saya baru beli. Itu gara-gara saya ngebet banget pengen nyobain numbuk bumbu pakai lumpang. Jadi itu barang terbaru saya. Ini saya zoom satu-satu penampakannya dari dekat. Kita tes dulu dari yang paling sebelah kiri bawah. Ini saya tes, saya kasih garam krosok, garam yang kasar tuh ya. Saya ulek-ulek dulu. Ntar kita lihat hasilnya. Ini saya nguleknya juga pakai ulekannya dia ya, yang sepasang, punyanya dia. Sebetulnya ini cobeknya saya curigain dia palsu gitu. Tapi makanya saya coba dulu dites pakai garam. Saya curiga palsu tuh karena dia enteng batunya dibanding cobek yang lainnya. Lanjut, cobek yang sebelahnya yang kecil hitam ini sama pakai garam krosok juga. Dan itu dia juga saya ulek pakai ulekannya itu yang punya dia lah. Batunya hitam juga kan. Ini saya udah tahu karena ini udah saya sering pakai ulekannya, paling sering saya pakai. Dia batu asli. Lanjut kita coba yang kiri atas. Ini cobek yang saya beli di daerah Padalarang, arah mau ke Bandung. Yang suka di pinggir jalan ada jualan-jualan cobek, celengan-celengan dari tanah liat itu loh. Hati-hati kalau beli di sana ya. Karena ini saya dapat palsu dan saya beli nggak murah. Ini 110 ribu sama ulekannya. Waktu itu saya udah pernah coba buat bikin sambal, warna cabenya itu jadi hitam. Lanjut untuk yang tengah atas, kita coba ulek. Saya pindah dulu nih ke sana mejanya. Dia itu nggak ada ulekannya, jadi saya pinjem ulekan yang sebelahnya. Karena itu peninggalan nenek ya. Saya dapatnya begitu aja, nenek saya udah almarhum. Ini barang peninggalannya. Yang
ini cobeknya yang saya beli di agen ekspedisi, yang dijamin asli katanya, dari Jawa, katanya sih batu arca gitu. Itu ulekannya pernah jatuh jadi patah, kumpal. Kita coba ulek di sini garamnya. Lanjut kita uji coba lumpang. Ini ulekannya model tumbukan. Ini getar semua karena kameranya saya taruh di atas meja penyangganya, jadi waktu saya pukul-pukul duk-duk gitu, goyang semuanya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini hasilnya sesuai prediksi. Yang ini kan emang palsu ya, mungkin ini dibuat dari semen, kotor kan garamnya. Nih batu kedua ini putih, tetap putih garamnya. Untuk yang katanya batu arca ini juga beneran batu karena dia tetap putih garamnya. Lumpangnya juga masih bagus ya, itu putih. Ini juga bagus banget. Nah, yang ini ternyata dia itu batu coran ya. Apa garamnya jadi dekil? Bukan cuman cobeknya yang palsu, ulekannya juga. Untuk batu ulekannya juga ini yang palsu nih, yang dua ini. Saya coba tuh belakangnya, saya gerompalin gampang banget kan, putih. Nah, kalau yang sebelahnya ini yang bener-bener dari batu, bentuknya rada-rada jelek. Kalau yang ini karena asli batu kali. Ini yang dari batu arca saya jatuhin patah. Yang ini batu yang buat lumpang tumbukannya. Kita coba ya, tes, kita gores. Untuk yang palsu tuh digores tuh langsung garis putih. Tuh yang kita curigain palsu kan yang kiri atas sama bawah bergaris kan. Tuh, kalau yang bener-bener batu enggak ada garisnya. Kita gesek, itu ada garis, itu bekas garam ya, kita bersihin dulu. Coba digaris lagi, enggak kan. Kalau untuk yang asli itu digores nggak bertanda batunya. Ini saya mau coba yang cobeknya digores pakai ulekan yang batu asli, tetap bergaris. Apalagi kalau sama-sama dari coran ya, lebih parah lagi warna garisnya. Ini bonus untuk yang tadi udah nonton cobek percobekan, saya kasih lihat cara membuat sambal. Ini saya mau bikin sambal dari bahan yang gampang, yang saya temui di kulkas saya. Ini saya bikin sambal bawang. Bahan-bahannya cabai rawit hijau, cabai rawit merah, cabai merah keriting, bawang merah, dan bawang putih. Untuk bawang putihnya nggak usah terlalu banyak sih, 2-3 siung. Bawang merahnya juga sama, paling 2-3 siung aja cukup.
Bawang merahnya di sini saya potong kecil-kecil supaya nanti gampang nguleknya, nggak mental-mental. Untuk bawang putihnya biar cepet saya geprek aja. Kalau udah digeprek ini kulitnya gampang copot kalau untuk bawang putih. Nanti kan dia diulek juga, jadi sama aja lah, nggak apa-apa. Jadi di sini masukin garam, penyedap rasa. Di sini saya nggak pakai gula ya, jadi nanti ini sambalnya rasanya tuh asin gurih. Oke, kita mulai ngulek sambalnya. Ada nggak sih yang sama kayak aku kalau ngulek sambal tuh rasanya lama banget, kayak nggak halus-halus ini cabenya. Kayak kita harus sabar banget ya, supaya bisa jadi sambal yang enak dimakan. Nguleknya tuh lama banget, kayak nggak selesai-selesai. Tapi ntar nggak berasa, tahu-tahu halus sambalnya. Oke, ini aku cepetin aja video nguleknya supaya nggak keburu ngantuk ngeliatinnya. Karena ini bakal lama banget ngulek. Mungkin bisa 10 menit cuman buat ngulek sambal doang. Ini udah dicepetin juga, rasanya masih lama ya. Beginilah kita ngulek kerjaan ibu-ibu tiap hari untuk nyediain makanan enak buat keluarga. Ini bentar lagi udah mau jadi, udah mulai halus sambalnya. Emang harus sabar ya, ini udah aku cepetin 2 kali lipat kecepatan videonya. Ternyata masih terasa lama juga. Ini udah beres ya, kita kumpulin dulu sambalnya. Dicobain dulu, tadi saya cocol dulu, udah pas belum rasanya gitu. Di sini saya lagi nyiapin minyak goreng. Kita panasin di atas kompor sampai bener-bener panas. Nanti bakal kita tuangin ke sambal ini. Ini supaya bawangnya mateng. Jadi nggak bau, bawang mentah gitu. Kita tuangin minyak panasnya. Itu ntar jadi wangi banget sambalnya udah. Udah tinggal diaduk-aduk aja. Dan ini udah jadi ya. Kita tinggal makan. Bisa langsung buat cocol pakai telur dadar atau pakai terong goreng, pakai lalapan tuh udah enak banget. Pakai ikan asin mungkin kalau ada. Ini ayam goreng tepungnya. Dan ini hidangan kita hari ini. Enak kan? Terongnya saya goreng gitu aja. Dan timunnya dipotong aja buat lalap. Itu saya tambahin kangkung, saya rebus.
Silakan yang mau nyobain bikin sambal ala saya. Ini gampang banget dan enak. Terima kasih ya sudah nonton.